kepemimpinan ini yang beranggotakan Ida Lutfiatul Rohmah, yang kedua adalah Endang Setiawati, dan saya sendiri Nilasari Mutmainah. Poin yang pertama yang dibahas di sini adalah tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Overton adalah sebuah proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut Safarudin, pemimpin itu dipercaya karena otoritas dan juga kemampuannya untuk memberikan pengaruh kepada anggota untuk melakukan sesuatu. Dalam berbagai tindakannya, seorang pemimpin ini mempengaruhi anggotanya. Karena itu, peran para pemimpin sangat signifikan dalam menentukan arah dan juga kualitas kehidupan manusia, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, ataupun negara. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan juga mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang. Kepemimpinan itu sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Jadi secara sederhana itu, kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang lain, baik individu ataupun kelompok, untuk melakukan sesuatu dengan sukarela sehingga tercapai tujuan yang telah diinginkan. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam MBS. Kepemimpinan ini berkaitan dengan masalah kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dan juga dan dalam situasi yang kondusif. Perilaku kepala sekolah itu harus dapat mendorong kinerja para gurunya untuk menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan juga penuh pertimbangan terhadap para guru, baik secara individu maupun kelompok. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Lutfiatul Rohmah dengan NIM 206190090 akan menyampaikan materi yang terkait dengan gaya kepemimpinan serta kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja. Baik, yang pertama, gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin yang dapat mempengaruhi bawahannya. Gaya kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipergunakan pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya. Sedangkan untuk jenis-jenis gaya kepemimpinan sendiri sangat beragam. Di antaranya adalah gaya kepemimpinan koersif, gaya kepemimpinan otoritatif, gaya kepemimpinan afiliatif, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan penetapan, serta gaya kepemimpinan pelatihan seperti yang dikemukakan oleh Osborne. Kemudian, pada dasarnya kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja, dan sudah seharusnya bahwa kepemimpinan perlu mampu untuk meningkatkan kinerja demi kepentingan organisasi untuk mewujudkan organisasi yang berkualitas. Untuk meningkatkan kinerja, perlu adanya strategi kepemimpinan yang perlu diterapkan oleh pemimpin. Strategi kepemimpinan merupakan tuntutan bagi pemimpin untuk bersifat fleksibel dalam mengatasi sesuatu yang tidak diharapkan, dan juga tuntutan bagi mereka untuk memiliki kemampuan berpandangan jauh ke depan. Strategi kepemimpinan yang dapat diterapkan diantaranya adalah 1. Melakukan penetapan standar kerja yang jelas. Lalu 2. Melakukan pembinaan disiplin pegawai. Yang ketiga, melakukan pemberian motivasi. Yang keempat, melakukan pengembangan kompetensi pegawai. Yang kelima, melakukan pengawasan pegawai. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.